inilah Imam Fatawi sedang menanti-nantikan kehidupan barunya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sudah serahkan ke Mas Haryanto untuk memandu tiga kakak kita, tiga sahabat kita dari Jakarta, Bandung, dan Mas Eko. Cita-cita mengenai awal maknya, bulan dan seterusnya. Tapi sebelumnya saya persilakan langsung Pak Kiai Muzamil dan Pak Kiai Sabrang untuk maju. Supaya bisa langsung online dan bisa membantu kita semua. Oke, tolong dipandu. Mas Haryanto silakan mungkin mempersilakan. Oke, teman-teman sekalian, malam hari ini ya seperti biasanya yang hadir dari Duri Cinta dan dari Jambar Ngasih. Yaitu Duri Cinta itu saudara kita di Jakarta, dan juga yang berada di
Nah, Mas Baim ini baru saja dilengserkan. Beliau ini ketua kelasnya dulu, kemudian sekarang sudah digantikan. Mungkin nanti Mas Baim lebih banyak bercerita awal-awal Kenduri Cinta dan sampai dengan hari ini seperti apa, terus perkembangan apa ya, diskusi teman-teman, terus tindakan teman-teman dan lain sebagainya yang kita sebut sebagai prestasi bagi teman-teman Kenduri Cinta itu seperti apa. Dan dari Jamparing AC ini perjuangannya luar biasa berat karena beda jauh dengan di Jogja. Kalau di Jogja ini berebut untuk bisa ikut bareng kumpul, tapi justru teman-teman kita di Jamparing AC ini benar-benar harus fighter gitu, harus taruh tenang gitu, untuk mencari dulu. Ada banyak cerita mungkin di balik itu. Jamparing AC pernah ada, kemudian meniada, kemudian ada lagi dan sebagainya. Yang mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita bersama bagaimana kita bermain. Dan nanti Pak Muzamil dan Pak Kiai Sabran nanti akan lebih memberi pandangan yang berbeda. Dan Pak Dr. Abdul nanti akan juga bercerita bagaimana di awal-awal Ma'iyah ada gitu ya, baik itu sebagai sebuah kelompok maupun Ma'iyah sebagai sebuah gerakan atau apa nanti sebutannya. Mungkin Pak Edel bisa cerita juga. Itu yang pertama, kami beri kesempatan pada Mas Baim dulu. Monggo Mas Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haranto, terima kasih Cak Don. Saya kebetulan mampir dan alhamdulillah bisa bertemu kawan-kawan Ma'iyah semuanya di sini di Majelis Syafaat. Saya pikir sesi yang tadi ya, yang soal simpul-simpul Ma'iyah. Kalau kita bicara simpul itu kan banyak macamnya. Kalau yang kita maksud simpul itu simpul ikat, simpul dan sebagainya gitu. Jadi saya sendiri kenal dengan Kenduri Cinta 2006, sementara masuk di kepengurusan Kenduri Cinta itu sekitar 2009-2010. Sementara Kenduri Cinta sendiri berdiri tahun sekitar 2000. Artinya, dan yang tersisa itu tinggal Ustadz Rusdi di KJ yang benar-benar tahu tentang Kenduri Cinta dari awal. Sementara saya masuk di Kenduri Cinta itu selama ini ada beberapa pergantian, saya bilangnya turnover dari para pengurus, karena mengingat Jakarta itu kebanyakan teman-teman itu kan di sana kerja, yang aslinya bukan orang Jakarta, ataupun orang Jakarta kerja kemudian bisa saja dimutasi. Akhirnya Kenduri Cinta secara kepengurusan itu turnovernya sangat cepat, jadi pergantian teman-teman dan pengurus itu sangat cepat. Maka dari itu di beberapa tahun terakhir kita mengatakan bahwa ada masalah salah. Saya teruskan. Jadi turnover yang pengurus sangat cepat. Akhirnya kita berpikir bahwa Kenduri Cinta yang orang-orangnya selalu berganti, maka kita sangat membutuhkan suatu sistem organisasi.
meskipun titik tekannya bukan mengacu pada organisasi yang mainstream seperti organisasi mahasiswa dan sebagainya. Artinya seperti ini, karena acara di Kenduri Cinta itu kita kelola sendiri, maka ada beberapa orang yang bertugas di misalnya media sosial, terus ke acara bulanan sendiri kan ada stage manager. Itu sebenarnya kita buat sendiri ya, istilah-istilah tersebut dan tugas-tugas itu berdasarkan pengalaman. Maka kalau ganti orang terus, kan akhirnya kita kebingungan, setiap orang punya caranya sendiri. Maka itu tidak ada masalah mereka punya cara sendiri, tetapi kita generalisasi dulu soal kalau kita sebut dengan standar operasional prosedur, Pak. Misalnya, jadi kalau ada yang baru dan sebagainya, anak baru, kemudian di dalam kepengurusan akhirnya tidak training atau kita kasih tahu lagi. Mereka cukup tahu dengan dokumentasi kita. Makanya di Kenduri Cinta sangat dibandingkan soal administratif dan dokumentasi, karena berbeda-beda orang yang menjadi pengurus. Terakhir ini seperti Mas Haryanto katakan tadi, kita di kepengurusan Kenduri Cinta berlangsung selama 2 tahun. Itu pun 2 tahun ya tetap seperti yang saya sebelumnya katakan, bahwa orangnya tetap ganti-ganti. Jadi kalau kita sudah menentukan yang tugasnya di acara bulanan, terus di acara rebuan dan sebagainya, akhirnya orangnya mutasi. Saya sendiri di Kenduri Cinta sempat beberapa kali absen karena tugas di luar kota. Karena memang iklim dari penggiat Kenduri Cintanya sendiri rata-rata bekerja. Pegawai atau pekerja atau wirausaha yang mobilitasnya tinggi. Kemudian di Kenduri Cinta sendiri kita ada forum rebuan. Rebuan itu kita bagi 4. Ada rebuan 1, 2, 3, 4. Rebuan 1 itu pasca acara Kenduri Cinta bulanan. Jadi kita selalu mengadakan evaluasi setiap kali selesai acara bulanan. Rebuan kedua dan yang ketiga kita melakukan diskusi atau diskusi internal, tapi belum maksimal karena narsum kita ya kita sendiri. Terus rebuan keempat kita selalu mengadakan penyusunan kepastian acara. Ini berbeda. Ini kan kalau kita lihat dari ramainya di dunia maya, kalau kita lihat kan ada dengan kawan-kawan ini kebanggaannya pada Maia sebagai cara pandang, Maia sebagai alat, atau Maia sebagai ilmu, itu luar biasa banget. Kemarin teman kita ada yang mengistilahkan Maia ini kayak foto-foto gitu ya. Foto-fotonya bentuknya itu indah banget. Jadi ketika ada banyak kacamata dibikin itu, susunannya itu menjadi nama indah. Sehingga ada yang mengagumi dari susunan kacamatanya itu, ada yang mengagumi dari komposisi warnanya, kacamata disusun dengan indah. Dan sampai-sampai ada yang betul lupa memakai kacamata sendiri. Ada istilah juga teman-teman kemarin yang sepuh-sepuh ya, yang dulu ikut di Maia Duduk awal, kita ada biasa ini kurang gede, terlalu formal, mungkin ada acara mau kepanitiaan, mau kepanitiaan baik, mau isinya itu lah 1 bulan sekali kita selenggarakan. Nah ini mungkin teman-teman di KJ yang relatif lebih tertata keorganisasiannya dan orang-orang yang juga relatif stabil juga dari periode awal sampai hari ini masih eksis, itu mungkin bisa
dikasih pandangan lain Mas Bayu. Oke, sebenarnya gini, teman-teman semua, bahwa saya pernah mengatakan bahwa kita semua cinta mania. Itu kan kalau mau jujur, kita akan mengatakan bahwa awalnya tertarik dengan tulisan-tulisan Cak Nun. Yang kedua, mungkin pernah melihat Cak Nun di satu tempat forum atau suatu acara, atau tulisan-tulisan di berbagai tulisan yang menyebar di, kalau sekarang mungkin di internet. Kemudian akhirnya kita kenal dengan Ma'iyah atau Kiai Kanjeng atau Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Artinya banyak sesuatu yang berharga di situ, Mas Rendro. Yang berharga, yang kita berpikir bahwa ini kalau tidak ditata rapi, tidak diorganisir secara rapi, ini akan sangat sayang sekali. Artinya kita mau nggak mau harus manage seperti itu, makanya kita kepanitiaan atau tugas dari beberapa orang yang kita bagi memang mengharuskan kita rapi. Artinya kalau kita merujuk kepada satu ayat, iklan buka. Di dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Jadi apa yang ditinggal itu asar atau bekas-bekas manusia yang hidup atau memang sudah meninggal, itu kan tetap ditulis. Artinya tetap ditulis sama Allah gitu. Artinya kita sebenarnya niru-niru Mas Arianto. Kita niru-niru nulis asarnya Kiai Kanjeng, asarnya Cak Nun, dan kita manage itu. Makanya kita butuh suatu hal yang tertib lah, kalau kita bahasakan organisasian itu. Jadi kita niru-niru bahwa ini kita cinta dengan Ma'iyah, kita cinta dengan Kiai Kanjeng dan Cak Nun dan sebagainya, bahwa ini asarnya pernah ada. Mungkin sekarang bentuknya masih kita abaikan dan sebagainya. Suatu saat ini suatu asar yang berguna, suatu dokumentasi yang sangat berharga. Saya kira seperti itu. Mungkin bentuk yang lain dari Ma'iyah itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Jambaring Ngasih. Kalau Jambaring Ngasih ini dulu tahun 2004 ya, mulai ada, kemudian menghilang, kemudian mencoba untuk dirintis kembali, dan sering kali diskusi teman-teman Jambaring Ngasih itu banyak sebagian melihat yang lain. Formatnya Ma'iyah yang tepat itu seperti apa? Ada kata tepat itu. Yang sesuai itu seperti apa? Kemudian teman yang lain menjawab ya sesuai dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Kemudian teman Jambaring juga sering melihat uniknya Jambaring itu kita sampai hari ini juga belum menemukan uniknya. Apa tidak justru Ma'iyah itu sesuatu yang unik dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan dari teman Jambaring Ngasih. Nah, mungkin Mas Dias sebagai salah satu penggiat dari teman-teman Jambaring Ngasih, sebenarnya proses dari teman-teman sendiri seperti apa sampai dengan hari ini ada organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini murni untuk silaturahmi, tapi ternyata dipotong ya, apa-apa karena di Bandung itu sebenarnya Cak Nun punya sejarah yang panjang. Sebelum Jambaring Ngasih pun sudah ada forum namanya Talika Asih. Mungkin zamannya itu masih sezaman dengan Padang Bulan awal-awal. Saya tidak mengalami itu karena saya bukan asli Bandung. Saya asli Semarang, kuliah di Jogja, baru kerja di Bandung. Jadi kayaknya memang diperjalankan akhirnya ya memang tugasnya di Bandung gitu.
kenapa nggak di Jogja gitu. Tugasnya ngurusnya di Bandung ternyata. Nah, yang saya dengar dari sesepuh Jamparing Asih dulu ada Kang Wawan, Kang Mufti. Jadi setelah kali Asih sekitar akhir 90 sampai awal 2000-an itu berhenti dan orangnya sama sekali sudah tidak ada, hilang, tidak ada orangnya yang tersisa. Kemudian ada Kang Wawan, ada Kang Mufti yang kemudian mereka pengen membuat lagi, sehingga mereka cerita itu sampai harus datang ke Jogja nyari alamatnya Cak Nun sampai ketemu Cak Nun sendiri, karena memang setelah tali kasih tidak ada kontak, jadi mereka harus nyambung kontak lagi tahun 2004 itu. Nah itu juga setelah ketemu dengan Cak Nun dan alhamdulillah bisa nyambung, akhirnya sekitar tahun 2004 itu bisa berjalan, tapi hanya beberapa kali, mungkin hanya setahun atau 2 tahun. Kemudian sekali lagi akhirnya vakum lagi. Pada tahun 2004 itu sudah bernama Jamparing Asih, tapi penggiatnya masih sangat terbatas dan sifatnya masih seperti yang tadi dikritik, masih seperti LO, jadi cuma kayak panitia saja. Nah setelah tahun 2004 atau 2005 itu vakum lama sekali sampai 10 tahun. Kemudian kebetulan karena sebenarnya juga nggak ada niat apapun, kebetulan karena saya pekerjaannya ada hubungannya, akhirnya saya undang Gus Sabrang, undang Cak Nun, undang Cak Nun ke Bandung. Nah di tempat itu baru saya ketemu dengan Mas Wawan, Mas Mufti. Baru saya tahu bahwa ternyata sebelum itu juga sudah ada forumnya Cak Nun. Jadi kelihatannya memang tahun 2014 itu ketika saya mengundang Cak Nun, ketika saya mengundang Gus Sabrang itu ke Bandung, itu kayaknya memang sudah kayaknya takdir. Ini Allah sudah pengen di Bandung Mayahan dibikin lagi lah gitu kayaknya. Sehingga akhirnya saya dengan berempat, dengan Mas Mufti, dengan Kang Wawan, dengan satu lagi teknika, 4 orang itu bertekad untuk membuat, dan alhamdulillah sejak tahun 2015 ini sudah menjadi simpul yang cukup aktif, dan alhamdulillah juga sudah istiqomah mengadakan acara per bulan. Nah yang saya anggap sebagai pelajaran yang perlu dipetik itu adalah bagaimana kita seperti tadi bukan menjadi semacam hanya panitia, karena pasti kalau panitia orangnya terbatas, penggiatnya inti akan menjadi sangat sedikit dan pasti tidak akan awet. Sehingga pada tahun 2014 sampai tahun 2016 ini kami tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin supaya teman-teman baru yang sekarang sudah mulai aktif bergabung ke Jamparing Asih ini sudah langsung aktif mengurus Jamparing Asih, belajar sambil melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga tidak akan ada ketergantungan kepada orang tertentu. Dan alhamdulillah kemarin kami juga sudah mendapat dukungan dari Syekh Nur Somad Kambah, karena Syekh Nur Somad sebagai salah satu sumber ilmu Mayyah itu kebetulan juga dosen di Sunan Gunung Jati. Akhirnya alhamdulillah insya Allah akan menjadi pengisi yang cukup rutin. Dan kemarin hasil Mayyah terakhir adalah salah satu PR kami adalah belajar lagi Sirah Nabawiyah. Kebetulan Syekh Nur Somad Kambah punya buku tentang Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad, tapi bukan hanya sekadar data-data atau sejarah, tetapi manhajnya, metodologinya. Jadi yang kita pelajari dari Rasulullah adalah
metodologinya, dan insya Allah itu juga akan menjadi PR kami di Jamparing Asih bersama Syekh Nur Somad Kambah. Dan menurut saya itu juga sangat bagus karena sekarang ini masalahnya banyak orang belajar Islam tanpa belajar Rasulullah. Dan saya kira itu yang sebenarnya jadi kunci permasalahan. Kita Islam apa, tapi tanpa Rasulullah. Itu sama seperti kita mayahan tanpa mempelajari seorang MHA Najib kan juga tidak bisa. Jadi kita kembali di Jamparing Asih itu dengan bimbingan Syekh Nur Somad Kambah, kita akan kembali belajar Islam dan belajar Rasulullah, sehingga kita tidak hanya belajar artefak-artefaknya, peninggalan-peninggalannya, tapi belajar dari mata airnya. Mata airnya, kenapa ini terjadi, kenapa ada hukum fikih seperti ini. Kan biasanya yang diperdebatkan hanya hasil jadinya, tapi kenapa kita jarang melihat ke sumbernya, kok bisa ada kayak gini, itu kenapa gitu. Insya Allah kami akan di Jamparing Asih, agenda kami dengan Syekh Nur Somad Kambah adalah belajar, salah satunya belajar Sirah Nabawiyah dan juga Sirah MHA Najib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kegelisahan teman-teman dengan banyak tuduhan bahwa ini nggak usah simpul ilmu, panitia hanya sebatas panitia penyelenggaraan sebulan sekali. Itu sebenarnya menjadi diskusi kita di pertemuan di WK kemarin. Dan di WK kemarin teman-teman sudah menemukan jawaban bahwa apa bukannya mengatur kehidupan itu juga model kepanitiaan. Artinya dengan belajar menjadi kepanitiaan, mengatur acara itu sebenarnya juga mempelajari bagaimana menata kelola masyarakat, menata kelola kehidupan dan sebagainya. Kalau ada yang bagian publikasi, berarti bagaimana menyebarkan, mempublikasikan nilai. Kalau ada yang bagian moderator, bagaimana memoderasi kepentingan-kepentingan yang sebutkan banyak di masyarakat. Bagian menyusun untuk suguhan kopi, suguhan teh dan sebagainya. Bahkan di masyarakat juga kita membutuhkan tenaga untuk sebagainya. Banyak hal yang digali dari teman-teman ketika diskusi di Warta Prawiran beberapa waktu yang lalu, menjawab kegelisahan beberapa teman yang lain ketika ada semacam kekhawatiran jangan-jangan simpul-simpul ini hanya sebatas panitia. Dan kemarin juga ada ini kok koyo waton-katon gitu. Ada semacam itu. Karena waton-katon sebenarnya ketok ono simpule, bukan waton-katon tapi justru hanya sebatas waton-katon. Kita bukan menjawabnya dengan kata-kata jawaban dengan kalimat dan argumentasi, tapi kita coba untuk membuktikan dengan tindakan, salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman Jamparing Asih tadi. Sebelum ke Pak Sobrado, saya ngelain sedikit ya. Singkat kata gini, jadi cara berpikirnya ngikut Tuhan aja. Jadi Tuhan misalnya memberi terminologi pohon. Tadi kan saya sudah jelaskan, kalau pohon itu kan yang terpenting ini, buah itu akibatnya, kembang itu proses yang ikut mengakibatkan, ya, kembang, daun, pohon. Tapi yang pertama-tama harus menjadi dasar keawetan dan kenikmatan hidup Anda adalah perkawinan antara biji dengan tanah, gitu ya, cara berpikirnya. Dengan dia akar kemudian akar menjadi akar. Karena di Quran Allah mengatakan bahwa selalu kalimatin thayyibatin kisahkan rasul. Selalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha sabit wa farauha fis-sama. Perumpamaan kalimat yang baik. Nah, kalimat ini bisa puisi, syair, artikel, media sosial, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, adanya negara itu juga dasarnya karena ada kalimat yang merupakan konsep dan perjanjian. Adanya NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah itu semua dari kalimat. Jadi ternyata segala sesuatu itu, kata Allah, wa maharu kalimatin thayyibatin. Contoh kalimat yang baik, parpol yang baik, ormas yang baik, negara yang baik.
khilafah yang baik itu seperti pohon yang baik. Kasajaruddin thayyibatin asluha sabit, akarnya menghingga ke bumi dan daun-daunnya akibatnya adalah merambat ke langit. Wa faruha fis sama, ada bukan hanya ilah sama tapi fis sama. Jadi Allah sendiri memberi pandangan bahwa kalau akarmu mengguncang ke bumi maka daun-daunmu akan menyentuh langit dan memenuhi angkasa. Kira-kira seperti itu, meneduhkan semua orang. Ini cara berpikir dasarnya. Ini termasuk untuk hidup Anda. Anda dagang harus Anda ketahui akarnya apa. Anda jangan mikir buahnya dok, buah itu otomatis. Nah, akarnya benar, menyiramnya benar, tanahnya benar, maka buah itu otomatis. Itu apa saja, bersuami istri juga begitu. Jadi berpikirnya secara pohon aja, karena Allah sudah kasih contoh yang jelas dan memilihkan kepada kita. Satu, nomor dua, kita asumsi dasarnya adalah maknya itu boleh tidak ada orang ada enteran maknya. Tidak ada maknya, tidak ada masalah. Manusia, umat Islam semua tidak ada masalah dengan tidak ada maknya. Tapi kalau memang harus ada maknya dan ternyata ada maknya, maka Anda jangan paling tangguh. Anda harus tahu maknya, Anda harus mengerti akarnya, Anda harus mengerti perkawinannya dengan tanahnya, harus mengerti lalu lintas dialektika kimiawinya dan seterusnya. Kalau tidak ada, tidak masalah. Tapi kalau memang sudah harus ada, ternyata ada, ya dipelajari beneran. Dan Anda tidak perlu pelajari maknya dari sabran dari saya, sebenarnya Anda temukan maknya dalam dirimu. Kenapa Anda bertahan sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi? Kalau tidak ada subuh, Anda mau sampai jam 8 pagi? Apa menanti kita sediani sarapan? Jadi tujuannya yang gue lah. Ya. Kenapa Anda tahan? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya magnet, saya punya ilmu sihir, enggak. Tapi karena yang saya lakukan atas dawuh yang saya terima adalah membangkitkan yang ada di dalam diri Anda. Jadi Anda tahan karena dirimu sendiri. Cuma di luar sana dirimu ditidurkan, energimu ditidurkan, cara berpikirmu ditidurkan, bahkan dibunuh, bahkan dipendam, bahkan dimusnahkan, bahkan dibilang nggak ada. Nah di sini Anda ditumbuhkan. Anda berdaulat, Anda kreatif, Anda cerdas, Anda nek cara Jawa Timur lipat, pikiran lipat dimasuki. Limpat, ya. Limpat sampai berani dilewati truk segala macam itu. Limpat tuh ya. Oh limbat. Boleh saya tanya banget ya. Oke. Ini supaya Mas Baim, Mas Tias sama Pak Edo ikut mempertimbangkan yang saya mau ini. Jadi satu, pohon terminologinya. Nomor dua, maknya boleh tidak ada, tapi kalau memang ada, ayo kita hidup bersama. Tadi Mas Ibrahim sudah mengatakan asar pakai TS ya, pakai tak. Jadi manusia itu membuat jejak, dan jejaknya itu bisa dihapus, bisa tidak bisa dihapus, bisa dimanipulir. Anda tahu, kelemahan bangsa Indonesia sekarang adalah tidak mempelajari asarul duriyah, jadi tidak mempelajari leluhur, tidak mempelajari ya, asarul kudama, orang-orang yang mendahului kita. Tidak usah jauh-jauh, kita sama Pak Harto aja tidak belajar, sama Gus Dur tidak belajar. Gus Dur itu gini, tokoh-tokoh seperti Rendra itu dahsyat. Rendra itu tokoh dunia. Tapi kemudian di akhir hidupnya tidak ada akselerasi, ya. Sehingga sekarang dia tidak bisa ada kendaraan yang membawa dia ke masa depan. Tidak ada makor zaman belor, karena tidak ada sistem yang dibangun. Cak Nur begitu meninggal diambil semua karya-karyanya, ya, aset-asetnya dikudeta. Siapa lagi? Gus Dur dimutilasi, kukunya didol, drijine didol, rambutnya diketok didol, pokoknya segala macamnya kapitalistik.